Ya, ini pertemuan pertama kita ya. Iya, Ya, materi sesi 2 ini nanti berhubungan dengan literasi dalam bahasa Indonesia atau LBI ya. LBI ini salah satu sub materi yang nantinya diujikan dalam SNPDB Man IC se-Indonesia ya. Kalau pengalaman dari tahun kemarin untuk LBI ini atau literasi dalam bahasa Indonesia muncul sekitar 10 soal. Jadi dari beberapa materi TPA, tes potensi akademik, itu ada salah satunya literasi dalam bahasa Indonesia yang yang muncul sekitar 10 soal ya. Itu ya. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas tentang soal-soal yang nantinya atau materi-materinya yang sering muncul dalam seleksi nasional MAN IC ya. Ya. Nanti yang akan kita bahas yang pertama tentang konsep dari literasi, kemudian cakupan-cakupan literasi, kemudian model-model soal literasi. Jadi ada 3 fokus ini nantinya yang akan kita bahas malam hari ini ya. Ya, yang pertama tentang konsep dari literasi itu sendiri ya. Nah, mungkin dari eh, mayoritas dari kalian menganggap literasi itu hanya membaca ya. Saya terdengar jelas ya? jelas. Cek cek. Iya, Ya, jelas. sip. Ya. Literasi itu cakupannya lebih luas ya, tidak hanya membaca tok. Bahkan secara umum orang-orang itu mengartikan literasi itu hanya membaca. Ya, konsep yang pertama, kemampuan menulis dan membaca itu bagian dari konsep literasi. Jadi tidak hanya membaca ya, tapi menulis pun bagian dari literasi. Bahkan kalau kalian perhatikan, lomba-lomba yang berhubungan dengan literasi itu pasti banyak kaitannya dengan menulis. Menulis resensi, atau menulis artikel, menulis esai. Nah, itu lomba-lomba yang biasanya berhubungan dengan literasi. Itu ya, jadi konsep yang pertama itu kemampuan menulis dan membaca. Ya, kemudian konsep literasi yang kedua, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Jadi literasi itu tadi ya tidak menyempit hanya membaca tok, tapi pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Contohnya misalnya kalian suka main basket, kalian tahu aturan-aturan dalam permainan basket, itu juga kalian sudah menerapkan konsep literasi. Contoh yang lain misalnya kalian aktivitas tertentu, kalian suka kegiatan atau kalian bisa bermain alat musik, kalian bisa membaca not balok, atau kalian bisa mengetahui tinggi rendah nada, itu juga termasuk bagian dari literasi. Jadi pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu itu juga literasi ya. Contoh yang lain misalnya kalian bisa terampil dalam mengendarai sepeda, mengendarai motor, berkuda, berenang, ataupun yang lainnya itu bagian dari literasi ya. Kemudian konsep yang ketiga, kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Ya, ini konsep menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan. Nah, misalnya kalian bisa tidak asing dengan Google Map ya. Ada yang asing dengan Google Map? Tidak ada ya. Nah, kalian bisa membaca Google Map, kalian bisa mengetahui daerah mana yang sedang macet, daerah mana yang sedang banjir misalnya. Kemudian kalian tidak melewati jalan-jalan yang sedang macet ataupun banjir, itu kalian sudah menerapkan mengolah informasi dan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Itu ya. Misalnya kalian dapat curhatan dari teman-teman kalian tentang kejadian-kejadian menyedihkan atau menyenangkan dari teman-teman kalian itu. Nah, kalian bisa mengambil hikmah dari
cerita teman-teman kalian itu juga termasuk bagian dari literasi. Itulah yang paling penting sebenarnya. Literasi itu kalian bisa mengambil pesan, mengambil pengetahuan dari hal-hal yang ada dalam lingkungan sekitar kita. Itu yang paling penting ya. Kalian bisa mengambil hikmah dari segala kejadian yang kalian alami. Itu konsep utama dari sebuah literasi. Itu ya. Ya, kita bahas tentang konsepnya dulu biar tidak menyempit literasi itu membaca tok ya. Tuh, nanti di akhir akan kita bahas tipe-tipe soal yang sering muncul ya. Ya, itu ya. Konsepnya ada yang tanyakan tentang literasi, nggak ada masalah ya. Ini sudah biasa. Dan sekarang tipe-tipe asesmennya atau tipe-tipe ujian yang dari Kementerian Pendidikan ataupun dari Kemenak itu pun sudah berbasis literasi. Ya, kalau kalian kelas 8 dulu pernah ada NBK itu juga berbasis literasi. Nanti kalian di SMA masuk perguruan tinggi itu juga nanti soalnya berbasis literasi. Karena konsep literasi itu eh, mengadopsi dari sistem asesmen dari internasional yang biasanya disebut PISA itu ya. Ya, cakupan materi literasi. Yang pertama kemampuan kebahasaan, ini berhubungan dengan grammar ya kalau dalam bahasa Inggris atau tata bahasa. Kemudian yang kedua kemampuan memahami isi bacaan. Jadi eh, kalian disajikan teks biasanya, kemudian kalian harus mengetahui apa saja sih yang terkandung dalam bacaan itu atau dalam teks itu. Kemudian yang ketiga, kemampuan mengolah informasi dari bacaan atau dari teks. Mengolah informasi. Kalau yang poin dua itu memahami isi, poin yang ketiga itu mengolah informasi. Bedanya apa poin 2 dan poin 3? Kalau poin 2 itu jawabannya pasti ada di teks atau eh, teks banget lah. Kalau yang poin 3 itu kadang jawabannya ataupun hal yang diacu itu berhubungan dengan di luar teks gitu ya. Ada teks dan ada konteks. Itu yang poin 3 mengolah informasi. Yang kedua, memahami isi bacaan. Itu ya. Ini cakupan materi literasi yang nantinya tidak hanya di SNPDBIC, nanti ketika kalian mau masuk perguruan tinggi pun nanti cakupan materinya ya berhubungan dengan hal-hal ini. Tapi tingkat kesulitannya nanti jauh lebih susah ya. Ya, gak ada masalah ya. Lanjut. Yang pertama ini kemampuan kebahasaan nanti berhubungan dengan struktur dan kepaduan teks ya. Struktur dalam hal ini bukan seperti yang sudah kalian pelajari di kegiatan pagi itu, di pelajaran pagi. Yang misalnya ada orientasi, komplikasi, ataupun yang lainnya itu bukan tentang hal itu ya. Tapi ini lebih umum. Kalau itu kan yang sudah kalian pelajari di materi Bahasa Indonesia SMP atau MTS itu kan teks-teks khusus ya. Misalnya struktur Em, cerpen ada sendiri struktur, fabel ada sendiri struktur, teks deskripsi ada sendiri, ada struktur teks. Apa lagi ya di SMP itu ada prosedur ada sendiri. Tapi ini struktur dalam hal yang umum ya. Jadi pola pola penyajian teks, pola-pola penyajian paragraf nantinya ya. Biasanya yang lebih umum misalnya berhubungan dengan eh, struktur analogi, struktur generalisasi, struktur persuasi, struktur narasi, struktur eksposisi, dan lain sebagainya. Pola-pola penyajian teks atau pola-pola penyajian paragraf. Ini ya. Nah, nanti akan ketemu soalnya akan lebih jelas. Kemudian yang kedua tentang kepaduan teks. Kepaduan teks itu apa sih? Ada yang tahu kepaduan teks itu? Padu itu apa? Cek, cek, cek.
Padu itu apa? Halo, halo. Masih ada yang mendengarkan kan? Cek, cek, cek. Hah? Iya Ya, sih, Pak. siap. Nah, kepaduan teks dalam hal ini berhubungan dengan kohesi ya, kohesi dan koherensi. Kepaduan teks eh, biasanya ditandai dengan apa? Teks itu dikatakan padu ataupun nyambung ataupun sinkron itu dilihat dari mana? Ada yang tahu? Penanda kepaduan teks atau penanda kohesi. Apa saja coba penanda kohesi, penanda kepaduan teks. Ada yang tahu enggak penanda kepaduan atau penanda kohesi? Yang pertama apa? Ada konjungsi. Konjungsi itu apa? Kata hubung. Ya, kata hubung. Benar sekali ya. Jadi kepaduan sebuah teks atau itu bisa ditandai dengan banyaknya konjungsi ya. Konjungsi-konjungsi yang nantinya mengaitkan antar kalimat ataupun antar paragraf dalam teks itu. Ya, konjungsi berdasarkan letaknya ada berapa? Konjungsi berdasarkan letaknya ada berapa? Ada tiga ya. Yang pertama konjungsi intra-kalimat. Intra itu berarti dalam sebuah kalimat ya. Jadi konjungsi yang menghubungkan antar klausa dalam sebuah kalimat. Itu namanya konjungsi intra kalimat. Kemudian yang kedua ada konjungsi antar kalimat yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Ya, jadi ketika ada sebuah kalimat kemudian dihubungkan dengan konjungsi, itu jadi padu atau jadi nyambung. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada konjungsi antar paragraf. Konjungsi antar paragraf itu yang menghubungkan paragraf satu dengan paragraf yang lainnya. Itu ya. Jadi itu konjungsi berdasarkan letaknya ada tiga ya. Itu ya. Yang kedua ada konjungsi berdasarkan fungsinya. Konjungsi berdasarkan fungsinya juga ada tiga ya. Apa saja konjungsi berdasarkan fungsinya? Ada yang tahu? Apa? Konjungsi berdasarkan fungsinya ada konjungsi apa? Ada konjungsi koordinatif. Pernah dengar konjungsi koordinatif? Benar. Nah, Ya. Konjungsi koordinatif itu apa? setara. Ya, konjungsi yang berfungsi untuk menghubungkan kalimat majemuk setara. Betul sekali ya. Contohnya dan atau tapi itu yang menghubungkan kalimat majemuk yang menghubungkan antar klausa dalam kalimat majemuk setara itu konjungsi koordinatif ya antara anak kalimat dan induk kalimat itu memiliki kedudukan yang sama. Kemudian yang kedua ada konjungsi apa? Subordinatif ya. Ini digunakan untuk kalimat majemuk bertingkat ya. Ini ada banyak sekali macamnya konjungsi subordinatif. Nanti ada yang menyatakan waktu atau temporal, ada yang menyatakan sebab akibat atau kausalitas, ada yang menyatakan cara, menyatakan tujuan, menyatakan keadaan, dan lain sebagainya. Ada sekitar 9 konjungsi subordinatif. Ya, nah itu juga sering muncul nanti dalam soal SNPDB. Kemudian yang ketiga, berdasarkan fungsinya, yang terakhir apa? Konjungsi
korelatif. Apa itu konjungsi korelatif? Relasi. Korelatif itu apa? Yang berpasangan ya. Jadi konjungsi korelatif itu konjungsi yang berpasangan. Nggak boleh konjungsi korelatif itu diganti-ganti pasangannya itu sudah pakem. Ya. Contohnya ada yang tahu konjungsi korelatif? Sedikit ini. Ya, contohnya baik Udah pasangannya pada Pak. maupun tidak hanya Demikian pasangannya, sehingga, tapi demikian betul. sehingga. Bukan Terus hanya, bukan hanya melainkan juga. betul. Itu ya, itu juga kadang sering muncul dalam soal SNPDB. Jadi kalian nggak boleh salah memasangkan konjungsi korelatif. Misalnya kalian memasangkan tidak hanya kemudian pasangannya melainkan itu tidak sesuai ya. Tidak hanya itu pasangannya, tetapi ya. Nah, baik kalian pasangkan dengan tapi itu juga tidak sesuai. Baik itu pasangannya mau dan lain sebagainya. Jadi salah satu paduan teks atau kepaduan paragraf itu konjungsinya atau kata hubungnya. Selain konjungsi apa? Penanda kepaduan teks ada pro pronomina ya. Apa? Ada yang tahu pronomina? Apa itu pronomina? Ayo, ada yang tahu pronomina? Kata ganti. Ya, kata ganti atau penunjuk ya. Pronomina ada berapa? Ada yang tahu? Nah, ini juga sering muncul nanti pronomina itu. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin kalian tadi sudah membahas tentang reverse to itu ya. Nah, ini juga kadang muncul dalam soal-soal yang berhubungan dengan literasi. Ya, pronomina itu ada tiga ya. Pronomina persona itu yang menyatakan orang. Nanti dia, ia, mereka, kami itu namanya pronomina persona. Kemudian ada pronomina non persona itu yang menyatakan hal atau bukan orang ya. Contohnya ini, itu, tersebut itu pronomina non persona. Yang terakhir ada pronomina penanya ya. Pronomina penanya itu contohnya ketika mengacu kepada waktu berarti yang digunakan apa? Kapan ya? Kalau mengacu tempat berarti di mana? Kalau mengacu kepada alasan berarti pronominanya apa? Mengapa dan seterusnya. Itu ya itu namanya pronomina penanya. Itu ya. Jadi kepaduan teks tadi yang pertama ditandai dengan apa? Kepaduan teks ditandai dengan apa? Yang pertama? konjungsi, Nah, betul, konjungsi. Yang kedua? Yang kedua apa? pronomina, Robina, Nah, Robina. betul, pronomina. Dan yang terakhir kira-kira apa? Yang terakhir kira-kira apa? Hah? Kepaduan teks itu ditandai tiga hal. Yang pertama tadi konjungsi, yang kedua pronomina, yang terakhir ada repetisi. Pernah dengar istilah repetisi? Apa itu repetisi? perulangan, Ya, repetisi itu pengulangan kata. Jadi nanti misalnya dalam sebuah teks
Itu pembahasnya tentang hujan. Pasti banyak sekali dalam kalimat-kalimat yang menggunakan kata hujan. Itu kepaduan. Sebagai penanda kepaduan itu ada repetisi. Misalnya ada sebuah paragraf. Ada 5 paragraf, 5 kalimat dalam sebuah paragraf itu. Kalimat satu ada kata hujan. Kalimat dua ada kata hujan. Kalimat tiga ada kata hujan dan seterusnya. Jadi hujan itu merupakan repetisi. Repetisi itu salah satu sebagai penanda kepaduan. Misalnya ada sebuah teks membahas tentang hujan. Paragraf satu membahas tentang hujan. Paragraf 2 hujan. Tapi paragraf 3 membahas tentang misalnya kemarau. Itu ya berarti tidak padu teksnya itu. Atau misalnya ada 5 kalimat dalam sebuah paragraf. 4 kalimat itu membahas tentang hujan. Yang satu membahas tentang misalnya kebakaran. Itu ya berarti ada kalimat yang tidak padu. Ya. Nah, itu ya, kepaduan teks itu dilihat dari 3 hal tadi penandanya. Kemudian selanjutnya, ya itu sering muncul ya, kalau dalam bahasa Inggris itu reverse to itu berhubungan dengan pronomina, konjungsi pasti juga sering muncul, diingat-ingat, khususnya konjungsi korelatif. Kemudian dan subordinatif ya. Kemudian repetisi, walaupun repetisi jarang muncul, tapi bisa kalian gunakan nanti untuk mengacu kalimat atau bagian yang tidak padu dari sebuah teks ya. Selanjutnya, tata kata atau semantik ya. Tata kata dalam hal ini sebenarnya cakupannya sangat luas sekali, tapi biasanya tata kata dalam hal ini yang sering muncul dalam soal itu berhubungan dengan afiksasi ataupun reduplikasi ataupun dari proses pembentukan kata yang lainnya ya. Bisa juga berhubungan dengan tata kata yang berhubungan dengan makna ya, makna kata, sinonim, antonim, kemudian misalnya homonim, homofon, homograf, polisemi, hipernim, hiponim itu berhubungan dengan pergeseran makna. Jadi tata kata itu bisa dari proses pembentukannya, bisa juga dari makna dari kata itu ya. Tata kata atau semantik. Nanti ini cakupannya sangat luas sekali, jadi nanti kita fokus ke soal-soal yang berhubungan dengan semantik ini dulu. Sebelum lanjut, yang berhubungan dengan tata kata yang harus kalian tahu, yang harus kalian ingat, struktur kebahasaan itu yang paling kecil kira-kira apa? Satuan bahasa terkecil itu kira-kira apa menurut kalian? Sebelum lanjut ke poin C, Kata. apa? Satuan terkecil dalam bahasa. Apakah kata yaitu satuan bahasa terkecil? Apakah kata itu yang terkecil? Ada mau Bukannya. Yang lebih kecil dari kata itu kira-kira apa? suku kata. Ya, suku kata. Lebih kecilnya lagi? Lebih kecilnya lagi apa kira-kira? Apa? Huruf. Huruf atau dalam bahasa bunyinya apa? Fonem ya. Jadi satuan terkecil dalam bahasa itu namanya fonem atau kalau dalam bahasa tulis disebut mudahnya disebut sebagai huruf ya, fonem. Kemudian kakaknya fonem itu ada morfem atau yang biasa kita kenal atau gampangnya kita sebut sebagai suku kata gabungan dari beberapa huruf tuh namanya morfem ya.
Kemudian kakaknya morfem ada kata. Ya, apa itu konsep dari kata? Kata itu apa? Ini kita ketemu dua kali ya, kayaknya ya di paket ini ya. Ini kita hari ini kita fokus ke materi, pertemuan selanjutnya baru ke pembahasan soal-soal ya. Jadi kita perdalam dulu materinya, baru ke pembahasan soal. Sebenarnya nggak ada masalah soal-soal pretest kemarin. Saya yakin kalian bisa lah. Ya kata itu apa? Konsep dari kata. Itu kata itu sudah kalian pelajari dari TK. Kalian sudah mengenal kata. Tapi konsep dari kata itu apa? Apa itu kata? Gabungan dari beberapa huruf yang mempunyai makna. Jadi ketika ada gabungan huruf yang tidak bermakna itu tidak bisa disebut sebagai kata. Itu pengertian secara mudahnya saja. Kalau kalian cari di kamus ataupun cari dari referensi yang lain, itu akan panjang konsep dari kata itu. Tapi intinya kata itu gabungan dari beberapa huruf yang bermakna. Jadi misalnya ada kata BATU itu bermakna ya berarti batu itu sebuah kata. Misalnya ada kata WKWKWK. Kalau itu tidak bermakna, itu bukan termasuk kata ya dan lain sebagainya. Itu konsep dari kata. Kakaknya kata kira-kira apa kakaknya? kalimat. Sebelum kalimat jauh masih jauh kalimat itu lebih jauh sekali. Kakaknya kata. Karena ini dasar nanti kalian akan ketemu terus dimanapun kalian belajar bahasa Indonesia. Kakaknya kata ada frasa atau frase. Pernah dengar istilah frasa? Nah, Pernah dengar nggak? Pernah ya, frasa atau frase. Apa itu frasa? Apa kira-kira frasa itu? Apa? gabungan dua kata. Ya, gabungan dua kata. Hampir. Gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Maksudnya apa non-predikatif itu? Maksudnya gabungan kata itu hanya menduduki satu struktur dalam sebuah kalimat. Struktur kalimat itu apa saja? Struktur kalimat. Apa saja struktur kalimat? Ada subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Itu ya, SPO, pelengkap keterangan. Itu struktur kalimat. Ya, jadi frasa itu nggak boleh menduduki lebih dari satu struktur dalam sebuah kalimat. Contohnya seperti ini. Ini frasa itu penting banget karena nanti kalian jumpai terus di SMA ataupun di kuliah nanti pasti akan ketemu. Contohnya misalnya seperti ini. Ada kalimat misalnya Budi dari kalimat ini. Apakah ada frasa di kalimat ini? Ada frasanya enggak nih kalimat ini? Budi memakan nasi.
Ada frasanya atau tidak? Ada. Tadi konsep dari frasa itu gabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu posisi dalam struktur kalimat. Jadi Nggak S ada. saja. Gimana? Nggak ada. Ada tidak? Tidak. Ya, Tidak ada ya. Jadi frasa itu gabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu posisi. Jadi S saja, P saja, O saja, K saja atau pelengkap saja ya. Tuh. Kalau ini S-nya siapa? S-nya apa? Budi, Budi. Memakan itu apa? Memakan predikat ya. Nasi itu apa? Objek. Objek ya. Misalnya diubah menjadi seperti ini. Ya. Dalam kalimat ini ada frasanya atau tidak? Budi ada, sedang memakan nasi jagung. Ya. Hmm? ada. Ada. Yang mana yang merupakan frasa dari kalimat ini? Nasi jagung. Ya, nasi jagung. Ada yang lain tidak? Sedang makan. Ya, sedang makan. Nah, ini S-nya kan sedang makan. P-nya kan sedang makan, nasi jagungnya objek. Jadi, ini juga termasuk frasa. Ini juga termasuk frasa. Ini namanya frasa ajek. Apa? Frasa verba. Yang ini frasa nomina. Apa itu verba? Verba itu apa? Kata kerja ya. Nomina itu apa? Kata benda ya. Tuh tadi lupa dibahas jenis-jenis kata itu ada verba, ada nomina, ada adjektiva, ada adverbia, ada numeralia dan lain sebagainya. Itu ya, itu jenis-jenis kata. Frasa pun sama nantinya ada frasa verbal, frasa nominal, frasa adjektival dan lain sebagainya. Sekarang sudah bisa membedakan frasa dan kata ya. Ada yang tanyakan tentang frasa dan kata? Nah, frasa ini soal yang hampir setiap tahun muncul dalam seleksi perguruan tinggi. Dalam soal UTBK, dalam seleksi PTN, itu pasti ada soal yang berhubungan dengan frasa atau frase ya. Pasti muncul gitu. Ya, kira-kira kakaknya frasa Pausa. klausa, betul. Apa itu klausa? Apa syarat dari sebuah klausa? Apa kira-kira syarat dari sebuah klausa itu? Subjek sama predikat. Ya, betul. Salah satu syarat dari sebuah klausa itu harus mempunyai subjek dan predikat. Wajib, tuh ya. Harus ada. Apa yang membedakan antara klausa dan kalimat? Nanti kakaknya klausa itu kalimat. Atau klausa itu ada yang menyebut bakal kalimat atau calon kalimat atau anak kalimat. Bedanya apa kira-kira dengan kalimat? Apa kira-kira? Strukturnya. Hmm? Strukturnya. Apa? Strukturnya. Kalau klausa kan Strukturnya subjek sama. predikat. Sama ya. Dalam sebuah kalimat pun mempunyai syarat itu sama, harus subjek dan predikat itu harus ada ya.
Syarat dari sebuah kalimat, syarat dari sebuah klausa, wajib ada S dan P. Ya, kalau objek atau pelengkap atau keterangan itu tidak wajib ada. Jadi kalimat baku nantinya atau kalimat efektif itu harus ada S dan P-nya. Harus ada subjek dan predikatnya. Jadi membedakan dengan kalimat apa antara dengan klausa? Objek. Bukan ya. Jadi objek itu tidak wajib ya. Boleh ada, boleh tidak. Kalau ada lebih baik. Nggak ada, tidak apa. Yang wajib ada itu SP. Jadi membedakan antara klaus dan kalimat apa kira-kira? Recording in progress. Apa kira-kira? Nah, kalian ketika SD kelas 1 ataupun ketika TK itu sudah pernah diajari kan cara menulis kalimat yang baik itu yang seperti apa? Kalimat yang baik itu yang seperti apa? Yo, kalimat yang baik seperti apa? Nah, ini juga nanti pasti muncul berhubungan dengan kalimat efektif, kalimat baku. Nah, itu muncul juga dalam soal nantinya. Syarat dari kalimat yang membedakan dengan klausa di SD kelas 1 sudah pernah kalian pelajari atau di TK malah. Kalimat yang baik itu seperti apa? Apa kira-kira? Kalimat yang baik itu diawali apa? SPOK. Hmm, tadi syaratnya SP. SP betul. Kalimat, ketika kalian menulis kalimat itu apa sih yang harus kalian perhatikan? Oh, huruf kapital. Nah, betul. Itu yang membedakan dengan klausa salah satunya itu. Itu wajib diawali huruf kapital. Dulu di SD kalian sudah diwajib kalian kan? Ketika menulis kalimat itu harus diawali huruf kapital. Yang selanjutnya apa? Kira-kira syariat dari sebuah kalimat diakhiri, diakhiri apa? Titik. Titik. Apakah hanya diakhiri titik? Apakah kalimat itu wajib diakhiri titik? Apakah hanya titik? Tanda baca. Apakah tanda baca? Tanda baca itu ya koma itu tanda baca, petik itu ya tanda Titik. baca, Titik. garis Harus titik. miring itu apa? Titik. Titik. Apakah titik tok? Gitu. Apakah titik saja yang menjadi apa? Diakhiri tanda akhir atau intonasi final. Tanda akhir itu kira-kira apa saja? Beda ya, tanda akhir dengan tanda baca itu beda. Tanda baca itu lebih luas. Tanda akhir itu hanya ada tiga. Apa saja itu? Atau intonasi final. Tanda seru, tanda tanya. Terus titik ya, Sama titik. betul. Ada tiga intonasi final atau tanda akhir. Ada tanda seru, ada tanda tanya, dan ada tanda titik. Kalimat yang diakhiri tanda titik disebut kalimat apa? Kalimat yang diakhiri tanda titik namanya kalimat apa?
Ayo dijawabin materinya Perkataan, masih banyak loh. Hmm? pernyataan atau berita. Ya betul kalimat pernyataan atau kalimat berita. Kalau yang diakhiri tanda seru, Perintah. Perintah. Kalimat perintah atau perintah. bahasa kerennya apa? Kalimat i- imperatif ya. Kalau diakhiri tanda tanya, Kalimat tanya. kalimat tanya atau bahasa lainnya apa? In Interrogatif. Interrogatif ya. Jadi itu ya. Jadi kalimat itu harus diawali huruf kapital dan diakhiri intonasi final. Ya, tadi ada kalimat deklaratif, kalimat imperatif dan kalimat interrogatif ya. Ya, misalnya seperti ini. Tadi kan menggunakan diakhiri tanda akhir atau intonasi final. Apakah ini disebut sebagai kalimat yang di blok kuning itu? Iya atau bukan? Bukan. Bukan. Ya, ini namanya apa? Adiknya kalimat, anaknya kalimat, namanya apa? Klausa. Klausa. Jadi ini yang di blok kuning ini masih sebagai klausa, bukan sebagai kalimat. Walaupun sudah ada SPO-nya. Tapi karena tidak diawali huruf kapital, ini masih kategori klausa ya. Kalau B-nya dari kapital itu sudah sebagai kalimat. Kalau tanda titiknya hilang itu juga disebut sebagai kalimat. Masih klausa ya. Ya, nanti kakaknya kalimat ada apa? Ada paragraf. Kakaknya paragraf ada teks. Itulah yang terakhir itu ya, hanya itu yang dipelajari dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudiannya C tadi berhubungan dengan kosakata atau perbendaraan kata. Biasanya yang di sini yang diacu dalam soal yang poin C ini berhubungan dengan kata-kata serapan. Apa itu kata serapan? Kata serapan itu apa? Kata asing yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Ya. Contohnya misalnya ada kata transportasi. Itu aslinya dari bahasa Inggris. Ada kata kursi. Itu dari bahasa Arab, kursiun. Ada kata sabun. Sabun dari bahasa apa kira-kira? Asal kata sabun itu dari bahasa apa? Kalian anak MTS harusnya tahu loh. Sabun itu dari bahasa Arab ya, sobun. Nah, ada banyak lagi kata-kata serapan yang nantinya berhubungan dengan istilah dalam bidang-bidang tertentu. Ini kosakata. Ya. Jadi biasanya soal yang berhubungan dengan kosakata itu tentang makna atau arti dari istilah-istilah serapan. Ya. Tuh, kalau soal-soal yang berhubungan dengan tata kata itu berhubungan dengan tadi jenis kata, kemudian berhubungan dengan eh, baku, tidak mu, kemudian berhubungan dengan imbuhan yang tepat, afiksasi. Afiksasi itu ada berapa? Ada 4 ya. Ada prefix, infix, suffix, dan konflik. Ingat, itu ketika pengimbuhannya tidak sesuai, itu juga nanti tata katanya tidak tepat. Itu soal yang berhubungan dengan semantik ya, atau tata kata. Lanjut ya. Nah, nanti akan lebih dalam ketika ketemu soal. Ya, selanjutnya memahami isi bacaan. Tadi ya, kalau memahami isi bacaan pasti hubungannya dengan yang ada dalam teks, yang ada dalam bacaan. Jawabannya pasti ada di bacaan. Yang sering ditanyakan yang pertama berhubungan dengan unsur paragraf. Unsur paragraf yang pertama ada gagasan utama,
ada atau biasanya disebut GU, atau yang ke poin kedua ada gagasan penjelas atau GP, kalimat utama atau KU atau KI ya. Kemudian yang keempat ada kalimat penjelas dan terakhir simpulan. Ini unsur-unsur paragraf yang nantinya sering ditanyakan dalam soal ya. Ya, ini ya, gagasan utama itu kira-kira apa? Pikiran utama itu sama ya, gagasan pokok itu sama, ide pokok itu sama. Pokok pembahasan dari paragraf itu apa sih yang dibahas, intinya apa? Itulah gagasan utama. Atau gagasan utama itu bisa dicari dengan dua hal. Yang pertama, kalian mencari kata kunci dari kalimat utama. Jadi kalau kalian sudah ketemu kalimat utama, kata kunci dari kalimat utama itu termasuk gagasan utama atau bisa disebut sebagai gagasan utama. Ya. Kemudian cara yang kedua mencari gagasan utama itu kalian menyimpulkan secara keseluruhan dari paragraf itu, dari semua kalimat yang ada, intinya tentang apa sih? Itulah gagasan utama. Kemudian yang kedua ada gagasan penjelas. Gagasan penjelas itu pemaparan dari gagasan utama, perincian, penjelasan dari gagasan utama itu. Misalnya gagasan utamanya tentang ayam, pembahasannya tentang ayam misalnya. Gagasan penjelasnya misalnya berhubungan dengan jenis-jenis ayam, kemudian habitatnya, cara berkembang biaknya, itu gagasan penjelas ya. Kemudian ada kalimat utama. Kalimat utama itu kalimat nantinya menjadi dasar dalam sebuah paragraf itu yang nantinya akan dijelaskan terjawabkan oleh kalimat-kalimat penjelas ya, kalimat inti. Nanti ada kalimat karena waktunya sudah mepet, cepat saja ya. Kalimat utama itu nanti yang di awal namanya paragraf apa? Deduktif. Kalau kalimat utamanya berada di akhir, kalimat induktif ya. Kalimat utama itu nantinya ya kalimat yang menjadi pokok pembahasan dalam teks itu, kalimat yang mendasari pembahasan dalam paragraf itu kalimat utama. Kalimat penjelas fungsinya menjelaskan dari kalimat utama, merincikan dan lain sebagainya. Yang terakhir simpulan. Nah, simpulan itu yang lebih umum nantinya dibandingkan opsi-opsi yang lain. Cara mudahnya seperti itu. Ketika misalnya kalian ketemu soal yang berhubungan dengan simpulan paragraf, di situ ada opsi A sampai D atau opsi A sampai E. Yang paling umum dari opsi itu nantinya yang menjadi simpulan yang paling tepat. Simpulan paragraf itu harus lebih umum, harus mencakup secara keseluruhan pembahasan dalam teks yang mencakup gagasan penjelas dan gagasan utama, yang mencakup kalimat utama dan kalimat penjelas. Itu simpulan paragraf, ya. Nah, kemudian memahami isi bacaan selain dari nya bisa juga dari adik Simba. Jadi lebih cepat kalian memahami teks ketika menggunakan apa sih kejadiannya, di mana sih kejadiannya, kapan kejadiannya, mengapa kejadian itu bisa terjadi, bagaimana kejadian itu bisa terjadi. Nah, itu lebih mudah memahami isi bacaan atau lebih cepat memahami isi bacaan dengan 5W1H atau adik Simba itu. Dan selain adik Simba ini bisa mempercepat kalian memahami isi bacaan. Adik Simba ini juga biasanya sering dimunculkan dalam soal. Nah, dalam soal misalnya disajikan sebuah teks, kemudian kalian ditanyakan bagaimana kejadian itu terjadi, atau siapa saja sih tokohnya, apa saja sih hal-hal yang dilakukan. Nah, itu biasanya memahami isi bacaan itu berkaitan dengan soal-soal seperti itu juga. Itu ya. Kemudian selanjutnya mengolah informasi dari teks atau bacaan. Ya, yang perlu kalian cermati, tahun 2024 ini soal SNPDBIC itu ada teks fiksi dan ada teks non-fiksi. Berbeda dengan teks tahun 2023 itu nggak ada teks fiksinya. Jadi pertanyaannya banyak non fiksinya atau
soal-soal yang muncul itu banyak soal yang non fiksi. Ada sosial, sains, seni, budaya dan lain-lain. Ya, tapi di tahun ini, tahun kemarin, tahun ajaran ini, seleksi tahun ini, itu ada teks-teks fiksi yang ditanyakan dalam literasi dalam bahasa Indonesia di SNPDBJ. Fiksi atau sastra itu ya ada prosa, ada puisi, dan ada drama. Nanti akan kita bahas lebih lanjut materi di pertemuan selanjutnya ya. Karena ini yang paling sering muncul ya berhubungan dengan unsur pembangun. Kalau dalam prosa itu ada intrinsik, ekstrinsik. Kalau dalam puisi ada unsur fisik dan unsur batin ya. Non fiksi itu ada temanya macam-macam, ada sosial, sains, seni, budaya dan lain sebagainya. Nah, nanti akan kita bahas. Yang paling susah, nah inilah yang poin ketiga ini. Ini biasanya yang poinnya lebih banyak. Kalau di tahun 2023 soal IC itu nanti mempunyai bobot masing-masing seperti UTBK. Jadi eh, ketika ada soal yang sulit itu mempunyai bobot yang lebih tinggi dibandingkan soal-soal yang mudah. Nah, dulu seperti itu. Nggak tahu Juknis yang tahun ini. Juknisnya nanti insya Allah muncul di Desember. Juknis SNPDBIC itu munculnya di Desember akhir kalau nggak di Januari awal. Tapi biasanya seringnya di Desember. Ya, ada sistem penilaian seperti itu. Jadi setiap soal itu mempunyai bobot yang beda-beda. Yang poin tiga itu punya bobot yang paling tinggi biasanya. Jadi ada teks, kemudian ada konteks. Ada pesan, simpulan, dan nilai-nilai yang bisa diambil dari teks. Nah, nanti pembahasan soal-soalnya kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Yang poin tiga ini yang paling sulit kalau yang poin satu 2 ini kan nggak begitu masalah lah. Yang poin 3 ini yang sulit. Contohnya misalnya di sini. Terakhir ini ya. Karena ini narasumber selanjutnya sudah hadir. Ya, ini ada sebuah teks berhubungan dengan bahan kimia. Nah, ini. Kemudian ada konteks. Konteksnya itu yang dilingkari ini. Nah, konteksnya berhubungan dengan Pak Maman. Di teks di sini itu nggak ada pembahasan tentang Pak Maman. Tapi di soal itu ada konteks yang berhubungan tokoh dengan Pak Maman. Tuh ya, jadi ini soal yang biasanya butuh penalaran, butuh ketelitian. Ya, dan dikaitkan. Kalau kalian tidak melihat teksnya, kalian langsung ke opsi A, B, C, D, E. Semua A, B, C, D, E itu ya bisa jadi jawabannya. Bisa benar semua. A itu benar, B benar, C benar, D benar, E juga benar. Tapi kalau dikaitkan dalam konteks, itu B lah yang paling benar. Ya, ini. Berdasarkan teks tersebut, jika Pak Maman seorang petani padi menginginkan tanaman padinya tumbuh dengan baik, yang dapat dilakukan Pak Maman apa? Memupuk, benar ya. Pestisida, benar. Mengalir dari bahan kimia, benar. Memilih bibit yang baik, benar, menyemprot benar. A sampai E itu benar semua ketika tidak mengaitkan dengan konteks. Tapi karena teks, tapi karena di sini teks yang membahas tentang bahan kimia ya, berhubungan yang paling tepat itu jawabannya B. Ada teks dan ada konteks. Inilah tipe soal-soal literasi yang saat ini sering muncul nantinya dalam ujian apapun. Jadi ada teks dan ada konteks. Nah, ini ada tipe-tipe soalnya nanti saya share materinya di e-learning nanti bisa kalian pelajari dan pertemuan selanjutnya kita akan fokus membahas soal-soal ya. Ya, karena narasumber yang selanjutnya sudah hadir, kita akhiri dulu pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.